Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dasar pemrograman, masih tentang variabel. Setelah sebelumnya kita mengerti bagaimana itu variabel, yaitu cara kita menyimpan menyimpan informasi ke dalam memori komputer, dan kita juga tahu sedikit tentang apa sih gunanya variabel, yaitu untuk dimanipulasi, oke, dimanipulasi. Nah, untuk selanjutnya karena kita udah tahu jenis-jenis variabel, ini ada di JavaScript ini ada jenis variabel yang lain yang khusus seperti tanggal. Tanggal dia itu khusus. Jadi dia berupa objek. Jadi kalau kita mau simpan ke dalam variabel, misalkan tanggal hari ini. Oke, itu ya. Ini tanggal, kalau kita lihat type of tanggal hari ini, objek. Ya, dia tipenya objek. Tapi sebenarnya dia tanggal, date. Nah, objek itu juga bisa dituliskan dengan cara yang lain. Jadi kita udah tahu string, number, object. Kelihatannya semua semua tipe data selain yang primitif seperti string dan number di JavaScript semuanya itu objek. Jadi kalau kita untuk objek, kita bisa, kan tadi kita punya data siswa yang berupa string ya. Tadi kita punya data siswa yang berupa string. Sekarang data siswa ini kita mau rubah menjadi objek. Kita bisa reassign istilahnya. Reassign data siswa sama dengan nama, alamat, hobi, umur, nama, umur, alamat, hobi. Oke, nanti kita reassign. Ya, itu juga salah satu alasan kenapa namanya variable, karena isinya bisa berubah. Oke, jadi kita bisa reassign atau diisi ulang. Oke, nah sekarang kita punya variable yang tipe datanya object, type of data siswa. Object. Oke, kalau kita lihat lebih bagusnya begini ya, dibentuknya kayak ada kurung kurawal gitu ya, kurung kurawal, nama, alamat, umur. Ini tipe data yang berupa objek. Oke. Nah, untuk tipe data yang berupa number, untuk perhitungan, oke, untuk perhitungan ya, misalkan kita eh, perhitungan ya, misalkan eh, luas lingkaran pi, misalkan pi sama dengan 3,14, 3, itu kan. Diameter sama dengan misalkan 25. Oke. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. R itu diameter apa jari-jari? D diameter, R jari-jari ya, berarti 12,5 ya jari-jarinya ya. Pi r kuadrat berarti luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Gimana berarti caranya? Berarti D bagi 2. Nah, ini kita ntar dulu deh. Kita ambil R-nya dulu. Jari jari sama dengan diameter bagi 2. Oke, 12,5 dapat kan? Luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari kali jari gitu, kuadratnya begitu. eh, Nanti saya revisi kalau emang ada di teks ya, di keterangan saya revisi kalau emang ada cara yang lebih bagus daripada daripada harus mengetik ulang seperti ini.
Oke, nah ini bisa kita lihat ya perhitungan tuh kalau misalkan kita butuh mana yang duluan dihitung gitu ya, kita menggunakan kurung ya, tanda kurung ya. Artinya yang di tanda kurung ini dihitung lebih dulu. Dengan demikian, luas lingkarannya adalah pi dikali jari-jari pangkat 2, jari-jari pangkat 2 ya, jari-jari kali jari-jari. Ya, kayak begini. Oke. Atau misalkan kita bisa pakai rumus yang lain. Misalkan panjang box A sama dengan 20, lebar box A sama dengan 45 gitu ya. Luas box A sama dengan luas box A sama dengan, jangan ditulis lagi 20-nya, mendingan kita pakai variabel yang ada dikali lebar 900 kayak begitu. Oke. Contoh untuk variabel dan manipulasinya, ini kita udah belajar manipulasi dengan cukup sederhana. Sampai di sini silakan diulang-ulang lagi dan dikreasikan dengan rumus-rumus matematika yang lain, atau juga dilihat-lihat lagi gimana caranya dari referensi lain di-combine. Misalkan teks ya, kalau teks misalkan nama, kita bisa tahu lengthnya. Oke. Dia ada properti-properti di JavaScript yang memang jadi bagian dari tipe data tertentu. Jadi tidak semua tipe data ada. Seperti number tidak ada, misalkan panjang box. Length itu nggak ada di number. Salah dia, undefined. Salah. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini kita akan berikan sambil lalu ya, maksudnya sambil kita melakukan progres. Kenapa? Karena hal ini adalah bukan bagian dari konsep dasar pemrograman itu sendiri, tapi lebih ke feature dari JavaScript-nya. Oke. Sampai di sini ekstensi dari contoh manipulasi variabel menggunakan JavaScript, yaitu yang simple berupa string dan number. Kita akan lanjutkan dengan perulangan di sesi selanjutnya. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.